Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 314. Malam telah datang, Iwan pun sudah tiba. Ia kembali dari perusahaan dengan membawa mobilnya Angelika. Saat bertemu Kenshin, Iwan langsung disapa. "Gimana Wan tadi Ririn? Udah baikan ya?" Iwan menjawab, "Udah bro, malah tadi aku disuruh makan." Ririn pun udah bisa berdiri. Bicara pula denganku sambil duduk. Kenshin menyahutnya, "Syukurlah Wan kalau gitu." Lalu Iwan berkata, "Oh ya bener juga katamu bro. Kalau saja kemarin, lu nggak maksa aku belajar mengemudi mobil, mungkin tadi nggak bisa mengantar Ririn." Kenshin pun menjawabnya, "Aku juga terima kasih Wan. Untung ada kamu, yang punya golongan darah sama. Lagian tadi aku sempat pening. Jadi itu lu Wan yang banyak membantu." Kemudian Iwan bertanya, "Terus mobilnya ini gimana bro? Apa Angelika nggak marah ini?" Kenshin menyahut, "Mungkin saja Wan. Tapi kan mobilku ada di sana. Dia juga aku pesenin. Kalau bisa memakai ya dipakai aja. Besok ajalah itu Wan. Marah juga gak apa. Kan kita tinggal minta maaf." Si Iwan pun menyahut, "Kalau aku kira sih bro, dia kagak bakalan marah. Karena udah tahu siapa lu. Malah bisa-bisa seneng sama lu bro." Hahaha. Iwan tertawa. Kenshin berkata, "Alo bisa aja Wan. Baiknya kita istirahat aja." Dan malam pun beranjak. Langit telah nampak gelap. Kenshin rupanya lupa untuk menelpon Pak Andi, menanyakan perihal Putri. Apa besok bisa datang ke perusahaannya Rena. Sedang si Rena sendiri. Semenjak waktu sore, ia menunggu kabar dari Kenshin. Dilihat handphonenya berkali-kali, namun tak juga ada telepon. Waktu itu sudah pukul 11 malam. Si Rena pun mengirim pesan, yang menanyakan perihal tadi siang. Kenshin belum membacanya, karena saat itu, ia sudah tertidur. Di lain tempat, Ririn, yang ada di rumahnya, ia masih saja terjaga. Ririn belum tertidur. Rupanya, ia masih saja mengingat akan tadi sore, sewaktu di rumah sakit, saat Kaori memanggil Kenshin dengan sebutan sayang. Ririn pun bertanya di hati, kapan mereka jadian? Apa sudah lama? Atau memang diam-diam? Apalagi Mbak Kaori itu, kok bisa sampai tahu kondisi Kenshin di London, yang mengalami sakit. Jadinya, karena memikirkan itu, Ririn merasa yakin kalau mereka ada hubungan. Kemudian, ia melihat handphonenya, yang banyak pesan masuk. Dibacanya satu persatu. Teman-teman kerjanya itu bertanya ke dirinya, "Rin, gimana keadaanmu Rin? Katanya kamu sakit ya?" Ririn pun membalasnya, membalas semuanya. Di saat itu, terbaca pula, si Iwan baru saja mengirim pesan. Dilihat oleh Ririn, Iwan itu menulis ucapan, "Selamat malam ya Mbak Ririn. Selamat tidur. Semoga mimpi indah. Besok istirahat dulu. Mbak Ririn jangan kerja, entar sakit lagi. Salam dari Iwan." Ririn membacanya. Ia pun tersenyum. Kemudian dibalasnya segera, "Terima kasih ya Mas Iwan. Mas Iwan baik sekali. Moga Mas Iwan mimpi indah juga ya." Pesan itu diberi tanda tersenyum. Iwan pun membacanya. Terasa senang hatinya. Sampai-sampai handphonenya itu ditaruh di dadanya, didekapnya erat-erat. Kemudian ia melihat langit-langit kamar, berharap bisa mimpi yang indah. Punya kekasih seperti temannya. Tak lama berselang, setelah lewat beberapa waktu, pagi pun datang menjelang. Iwan dan Kenshin sudah bersiap berangkat ke kantor perusahaan. Iwan akan bekerja, sembari bersama Kenshin mengembalikan mobilnya Angelika. Di pagi itu, Kenshin melihat handphonenya, yang nampak ada tanda seperti sebuah pesan. Rupanya itu si Rena, yang mengirim tadi malam. Ia lalu bicara sendiri, "Oh ya nih lupa gua. Aku lupa nggak telepon Pak Andi." Setelah melihat itu, Kenshin segera membalasnya. Ia menulis di handphonenya, "Maaf Mbak Rena, tadi malam aku ketiduran. Ini aku akan teleponkan Pak Andi." Pesan pun terkirim. Si Rena belum membacanya, dan Kenshin menelpon Pak Andi. Saat itu, di pukul 6:30 pagi. Karena nomor yang disimpannya masih sama seperti kemarin, Kenshin belum sempat bertanya nomor Pak Andi yang kedua, yang dipakainya sendiri. Jadinya ketika Kenshin menelpon, yang mengangkatnya saat itu adalah Putri. Putri pun melihatnya, lalu ia menjawabnya. Sambil tersenyum ia bicara, "Halo Mas Kenshin.
Selamat pagi, ada apa ya? Kenshin lalu menyahutnya. Oh, ini Mbak Putri. Kebetulan nih ya. Apa Pak Andi ada ya? Putri menjawabnya. Oh, ini ada Mas Kenshin. Kemudian ia memanggil ayahnya, yang saat itu sedang bersiap bekerja. Pak Andi lalu mengangkatnya. Beliau pun bertanya, "Halo Tuan Muda, ada yang bisa saya bantu ya?" Kenshin menyahutnya. "Panggil nama saya saja Pak." "Oh, ini saya mau menyampaikan. Dari Mbak Rena, apa Putri bisa datang di hari ini ya Pak Andi? Di tempat perusahaan Mbak Rena. Untuk wawancara sebentar, karena Mbak Rena lagi butuh pegawai." Pak Andi pun langsung menjawabnya. "Oh, bisa-bisa Mas Kenshin. Putri bisa datang ke situ." Beliau pun lalu bicara, "Putri, kamu cepat ganti baju. Ada wawancara kerja sekarang." Putri mengiyakan. Segera saja ia melakukan seperti apa yang dibilang ayahnya. Mamanya pun bertanya, "Ada apa ya kok tergesa-gesa gitu?" Pak Andi pun menjelaskan akan masalah pekerjaan. Istrinya mengerti. Beliau pun bicara ke anaknya, "Putri, kamu makan dulu kalau gitu." Lalu Kenshin, yang masih tersambung di telepon itu, ia bicara ke Pak Andi, "Pak, entar Putri diantar dulu ya ke tempatnya Mbak Rena, sama Pak sopir biasanya. Nanti saya bilangkan Pak Andi datang rada siang. Jadi nggak usah khawatir. Ini saya mau ke perusahaan itu, mengambil mobil dulu. Setelah itu entar ke sana." Mendengar ucapan Kenshin, Pak Andi pun mengiyakan. Kemudian tak lama berselang, mereka itu Pak Andi dan Putri menuju jalan raya, menghampiri mobilnya Pak sopir yang akan mengantarnya, dan si Rena segera diberitahu oleh Kenshin. Kenshin itu mengirim pesan untuk kedua kalinya. Ia mengetik, "Oh ya Mbak Rena, ini Pak Andi dan Mbak Putri lagi perjalanan ke situ, ke perusahaannya Mbak Rena." Pesan itu pun terkirim. Kemudian setelah hal tersebut, Kenshin dan Iwan, yang memakai mobilnya Angelika, mereka segera menjalankan berangkat ke tempat kerja. Sementara itu, di tempat yang jauh, di dalam rumah, ada seorang wanita yang kini memegang handphonenya. Ia membaca informasi di website ternama. Hari ini akan ada pameran mobil di sebuah mall besar. Karena dirasa tabungannya sudah cukup, ia pun berencana nanti selepas kerja di sore hari akan ke sana melihatnya. Dan pagi itu sebelum berangkat, ia menelpon temannya, "Hei Fitria, entar sore habis pulang kerja, lu ikut gua ya ke Galaxy Mall. Ada pameran mobil nih. Gua mau rencana beli. Tapi lihat-lihat dulu, kan lu udah pengalaman mengerti soal mobil. Ini mumpung uang tabungan udah cukup." Fitria temannya itu menjawab, "Oke lah Say, tapi jangan lupa traktirannya. Entar dilihat-lihat aja dulu. Jangan langsung beli. Kita survei, baik harga maupun speknya." Dan hal itu pun disetujui. Kenshin yang berangkat ke perusahaan. Di tengah hal itu, ia membaca banner iklan yang terpasang di sepanjang sudut perjalanan. Rupanya itu tentang iklan pameran mobil yang bertempat di mall ternama yang bernama Galaxy. Iwan pun melihat juga, dan ia pun bicara, "Bro, lu gak pingin nonton? Ada pameran mobil itu, pasti rame di sana. Banyak acara-acara. Gua dulu aja, waktu cleaning service di mall, sering melihat dari jauh. Banyak cewek-cewek cantik bro, yang menjaga mobil. Hahaha, lu gak pingin ke sana? Refreshing gitu." Kenshin yang mendengarnya, jadi kebetulan sekali, ia tak perlu bilang ke Iwan untuk mengajaknya, seperti yang direncana kemarin. Dan langsung saja Kenshin menjawab, "Oke lah Wan, entar sore ya. Habis lu pulang kerja, kita ke sana. Lu gak usah ganti pakaian. Kan mallnya itu tutup jam 8. Iwan terkejut, karena Kenshin langsung mengiyakan. Ia pun berucap, "Lo bener nih bro, lu mau ke mall itu? Ingin lihat penjualnya, atau hiburan ya?" Hahaha. Iwan tertawa. Kenshin menjawabnya, "Alu Wan, ada-ada aja. Kaori aja udah cantik, masa gua cari yang lain?" Hahaha. Kenshin tertawa, dan tak terasa, tibalah mereka di perusahaan di mana Angelika bekerja. Kenshin masuk tempat parkir, dilihat mobilnya sudah ada, dan tak menunggu lama, segera saja ia ke kantornya Angelika untuk mengembalikan kunci mobil. Angelika yang duduk di meja kerjanya melihat Kenshin dari jendela, ia pun deg-degan rasanya, karena Kenshin itu sedang menuju tempatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya?
subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.